Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nuha ya. Ini saya mau membacakan tulisan dari Ahmad Hasinuddin ya, sastrawan politik. Beliau ini juga pengacara ya. Dengan judul ini tulisannya beliau ini. Sudahlah redakan amarahmu. Semua sudah kompak merayakan kemenangan curang. Itu judulnya ya, oleh Ahmad Hasinuddin, sastrawan politik. Saya bacakan ya, mulai ya. Saya memahami bagaimana suasana kebatinan para pendukung dan relawan yang ikhlas berjuang hingga mempersembahkan pengorbanan untuk sebuah misi perubahan. Bakti tanpa pamrih untuk cita bersama para negeri ini berubah menjadi lebih baik, agar negeri ini berubah menjadi lebih baik. Saya melihat langsung bagaimana pengorbanan itu dipersembahkan dari sejak musim kampanye, pertarungan opini medsos, hingga sejumlah demonstrasi untuk melawan pemilu curang. Bahkan saya sendiri terlibat langsung mengupayakan pemilu tanpa Jokowi sebagai garansi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan, dengan mendatangi gedung DPR di RI menemui Puan Maharani. Tapi itu gagal ya kayaknya. Puan nggak mau menerima itu ya. Saya bacakan. Saat itu saya bersama advokat TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Ada Bang Egy Sujana, Bang Azam Kan, Bang Kurni Triroyani, juga sejumlah aktivis. Ada Bung Daeng Wahidin, Bu Jatiningsih, dan dari aspirasi ya. Dan masih banyak lagi mendatangi gedung MPR RI untuk menyampaikan bukti, alasan, serta urgensi pemajuan Jokowi agar ada jaminan pemilu dapat dilaksanakan secara jurdil. Tapi apa yang kami terima, alih-alih diterima dengan karpet merah, kami malah dihalau memasuki gedung DPR. Jadi tidak mau menerima ya para advokat ini untuk saya ketemu dengan ketua DPR waktu itu, Puan Maharani. Ya, kita lanjutkan baca. Karena itu kami menyimpulkan Puan Maharani hanya berdusta ketika meminta rakyat menyampaikan aspirasi ke DPR untuk memakzulkan Jokowi. Saya juga sejak awal tidak percaya coretan hak angket yang disampaikan Masinton Pasaribu, Adrian Napitupulu, juga Deddy Sitorus, semua hanya dagelan politik. Sampai akhirnya Megawati sampaikan amicus curiae, itu juga cuma basa-basi politik. Mega tidak menggunakan kekuasaannya untuk melawan pemilu curang. Mega hanya berplaying victim untuk kepentingan politik PDIP. Itu lagi ya. Nah ini. Hari ini saat saya mengamati para pendukung dan relawan masih dongkol dengan keputusan MK. Paslon yang mereka dukung justru dengan segera dan serta-merta mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran pasca keputusan MK yang sebelumnya mereka sebut menang curang. Kalau paslon mau begini, harusnya sejak awal saja menerima keputusan KPU, tidak usah repot membawa perkara ke MK. Buat apa membawa perkara ke MK kalau ujungnya hanya untuk melegitimasi kecurangan? Buat apa pengorbanan untuk dukungan ke MK jika akhirnya seperti ini? Tidak ada kewajiban hukum bagi paslon untuk mengucapkan selamat pada pemenang pasca putusan MK. Tidak ada juga kesalahan mendiamkan kemenangan dan segera mendatangi para pendukung dan relawan untuk segera memberikan ketentraman. Buru-buru, apalagi sore palu langsung ucapkan. Ini paslonnya kemarin Ganjar sudah, Anies ya sorenya baru mengucapkan juga ya. Harusnya jangan dulu ya. Ini kan kasihan pendukungnya ya. Yuk, kita baca lagi. Alih-alih menenteramkan pendukung, menghibur pendukung, paslon 01 dan 03 malah segera memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Apakah mereka tidak memahami suasana kebatinan para pendukung dan relawan pasca pembacaan putusan MK?
Tidak bisakah mereka menahan diri untuk tidak memberikan ucapan selamat hingga suasana batin pendukung relatif tentram? Jadi menunggu tentram dulu ya ada waktulah 1 hari atau 2 hari kemudian gitu. Mosok hari itu juga yang apa gunanya kita berpayah-payah yang tahu-tahu cuma mak pelontis mengucapkan. Anies juga jangan buru mengucapkan ya. Biarpun Anies termasuk paling akhir ya cara mengucapkannya, paling sorenya atau malamnya dia baru mengucapkan. Ya kita lanjut lagi. Ternyata semua membebek kepada Surya Paloh yang sejak mengumumkan keputusan KPU langsung menerima keputusan dan ucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Nah ini apa gunanya ke MK ya? Sudahlah, kita ini memang cuma rakyat biasa. Suara batin kita tak akan pernah didengar, baik oleh penguasa, pemenang, curang, juga mereka yang merasa jadi korban kecurangan, yang selama ini meminta dukungan pada relawan. Ya, seorang orang kecil begini kadang-kadang dicuekin ya. Sebaiknya kita yang mengoreksi diri, bukan mereka. Mereka para politisi memang terbiasa berdusta dan khianat. Kita saja yang berulang kali memamerkan kebodohan dengan berulang kali rela ditipu dan dikhianati. Ulang-ulang ya. Semua itu karena demokrasi. Ya, demokrasi adalah biang kerok semua kebohongan dan pengkhianatan ini. Sudah saatnya kita campakkan demokrasi dan segera kembali kepada Islam agar kita bisa memotong lingkaran setan kebohongan dan pengkhianatan. Ini pendapat dari Ahmad Qasinuddin. Jadi dia itu menilai 01